Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Neza Anggraini Yolandari dari kelas PSIK 23B dengan NIM 4232550003. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi graf untuk memenuhi tugas mata kuliah desain dan analisis algoritma. Nah, graf adalah jenis struktur data umum yang susunan datanya itu tidak berdekatan satu sama lain atau bisa kita sebut dengan non-linear. Graf terdiri dari kumpulan simpul berhingga untuk menyimpan data dan antara dua buah simpul yang terdapat hubungan saling berdekatan. Simpul pada graf itu disebut dengan vertex atau dapat kita simpulkan dengan V, sedangkan sisi yang menghubungkan antar vertex tersebut disebut dengan H atau disimbolkan dengan E. Nah, jadi pasangan dari XY disebut sebagai H yang menyatakan bahwa simpul X terhubung ke simpul Y. Nah, ini adalah contoh dari graf, di mana graf terdiri atas 4 buah vertex dan 4 pasang sisi atau H, dengan vertex disimbolkan sebagai V dan H dilambangkan sebagai E dan graf disimbolkan sebagai G. Nah, dapat dinotasikan sebagai berikut, di mana ada vertex 0, 1, 2, dan 3. Nah, di sini ada H yang menghubungkan dari vertex 0 ke vertex 1, yang menghubungkan dari vertex 0 ke vertex 2, juga ada H yang menghubungkan dari vertex 0 ke vertex 3, dan juga ada yang menghubungkan dari vertex 1 ke vertex 2. Nah, di sini dapat kita simbolkan atau dapat kita notasikan graf G sama dengan V, E. Nah, graf merupakan suatu cabang ilmu yang memiliki banyak terapannya. Banyak sekali struktur yang bisa kita representasikan menggunakan graf, dan banyak masalah yang bisa diselesaikan menggunakan bantuan graf. Seringkali graf digunakan untuk merepresentasikan suatu jaringan. Misalnya nih, ada jaringan jalan raya yang dimodelkan graf dengan kota yang dapat diumpamakan sebagai simpul atau vertex dan node, dan jalan yang menghubungkan setiap kotanya itu dilambangkan sebagai sisi atau H yang bobotnya atau weight adalah panjang dari jalan tersebut. Nah, ada beberapa cara untuk menyimpan graf di dalam sistem komputer. Struktur data bergantung pada struktur graf dan algoritma yang digunakan untuk memanipulasi graf. Secara teori, salah satu dari keduanya dapat dibedakan antara struktur linked list dan matriks, atau bisa kita sebut dengan array dimensi 2. Namun, dalam penggunaannya, struktur terbaik yang sering digunakan adalah kombinasi antar keduanya. Nah, ada beberapa istilah-istilah pada graf yang harus kita pahami. Yang pertama itu ada path, di mana path adalah jalur dengan setiap vertex yang berbeda. Contohnya yang P itu adalah D5B4C2A, yaitu sebuah jalur W yang didefinisikan sebagai urutan yang tidak nol, yaitu dia memiliki nilai, vertex, dan juga edge-nya, yang diawali dengan origin vertex atau vertex awal dan diakhiri oleh terminus vertex atau vertex akhir. Nah, jadi setiap dua garis yang berurutan adalah series. Yang kedua adalah edge, yaitu himpunan garis yang menghubungkan tiap node atau vertex. Yang ketiga ada vertex, yaitu himpunan node atau titik pada sebuah graf. Nah, selanjutnya ada weight, di mana jika sebuah graf G yang memiliki vertex dan juga edge disebut sebuah graf berbobot atau weight graph apabila terdapat sebuah fungsi bobot bernilai real W pada himpunan E, di mana nilai W dalam himpunan E tersebut disebut sebagai bobot untuk sisi H atau sisi E. Nah, graf tersebut berbobot dan dapat dinyatakan atau dinotasikan sebagai G VEW, yaitu graf memiliki vertex, edge, dan weight-nya. Nah, yang terakhir ada adjacent, yaitu dua buah titik yang dikatakan berdekatan atau adjacent jika dua buah titik tersebut terhubung dengan sebuah sisi. Nah, misalnya sisi E3. Nah, sisi E3 itu terhubung dengan vertex 2 dan vertex 3
yang insiden dengan titik vertex 2 dan vertex 3. Nah, tetapi sisi E3, yaitu vertex 2 dan vertex 3, tidak insiden dengan titik vertex 1 dan vertex 4. Nah, titik vertex 1 itu adjacent dengan titik vertex 2 dan vertex 3. Tetapi, titik vertex 1 itu tidak adjacent dengan titik vertex 4. Nah, ada jenis-jenis graph, di mana yang pertama yaitu ada graph tak berarah atau bisa disebut dengan undirect graph, di mana urutan simpul dalam sebuah busur tidak dipentingkan. Misalnya ada busur E1 yang dapat disebut sebagai busur AB atau BA. Nah, di sini diberikan contoh dari graf tak berarah, yaitu di sini sisinya itu tidak menunjukkan dari vertex mana dan mau ke vertex mana. Nah, yang kedua yaitu ada graf berarah atau bisa disebut direct graph, di mana urutan simpulnya itu mempunyai arti. Misalnya nih, busur AB yaitu E1 sedangkan busur BA adalah E8. Yaitu di sini pada contohnya itu pada sisi atau H itu memiliki tanda panah, yaitu memiliki tujuan dan dari asal mana H tersebut berasal. Yang ketiga ada graf berbobot atau weight graph, di mana jika setiap busur itu mempunyai nilai yang menyatakan hubungan antar dua buah simpul. Nah, jadi busur tersebut dinyatakan memiliki bobot. Nah, di sini misalnya dari vertex 1 ke vertex 2 memiliki H berarah dari vertex 1 ke vertex 2 dengan weight-nya itu 1. Nah, misalnya contoh lain yaitu ada vertex 3 yang memiliki sisi ke vertex 4 yang bernilai atau berbobot 2. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, bobot sebuah busur itu dapat menyatakan panjang sebuah jalan dari dua buah titik, jumlah rata-rata kendaraan per hari yang melalui sebuah jalan, dan lain-lain sebagainya. Nah, sekian penjelasan saya mengenai materi graf. Apabila ada kekurangan dan masukan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih semuanya.